laut selalu menyimpan rahasia. Ombak berdebur, angin membawa bisikan, dan di balik kedalaman samudera ada mitos yang bertahan ribuan tahun. Putri Duyung. Setengah manusia, setengah ikan. Sosok ini menghantui imajinasi sejak zaman kuno. Apakah mereka nyata atau sekadar mitos yang lahir dari ketakutan dan harapan manusia? Perjalanan ini akan membawa kita menelusuri legenda, bukti ilmiah, hingga kisah-kisah misterius yang membentuk citra makhluk ini. Di Mesopotamia kuno, tercatat legenda Atargatis, dewi yang mengubah dirinya menjadi makhluk setengah ikan setelah tragedi cinta. Di Yunani, cerita tentang siren menggoda pelaut dengan nyanyian mematikan. Sementara itu, di Jepang ada Ningyo, makhluk laut yang dipercaya membawa kutukan bila tertangkap. Di Nusantara, masyarakat mengenal ikan duyung dalam kisah rakyat, bahkan hingga kisah Nyai Roro Kidul yang dikaitkan dengan lautan selatan Jawa. Dari barat hingga timur, hampir setiap budaya memiliki kisah serupa. Mengapa legenda tentang makhluk ini muncul di tempat yang berbeda, jauh sebelum manusia bisa saling bertukar cerita secara global? Abad ke-15 hingga ke-18 adalah era penjelajahan laut. Christopher Columbus pernah menulis bahwa ia melihat 3 putri duyung di perairan Karibia. Namun ia menggambarkannya tidak secantik yang diceritakan legenda. Penjelajah Belanda dan Portugis juga menulis catatan serupa. Banyak yang meyakini para pelaut keliru mengira mamalia laut seperti dugong atau manati sebagai putri duyung. Tapi apakah benar semuanya hanya salah lihat? Mengingat kondisi laut yang penuh kabut, ombak tinggi, dan keterbatasan teknologi, cerita-cerita ini bisa jadi campuran antara imajinasi dan kenyataan. Ilmuwan modern cenderung skeptis. Mereka menegaskan bahwa tidak ada bukti biologis tentang manusia setengah ikan. Evolusi menjelaskan bahwa manusia berkembang di darat, sementara mamalia laut berkembang berbeda. Namun, fenomena pareidolia, kecenderungan manusia melihat bentuk familiar dalam sesuatu yang samar, dapat menjelaskan ilusi visual para pelaut. Bayangan seekor dugong yang menyusui anaknya bisa terlihat menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang. Tetapi, misteri tetap menggantung. Mengapa begitu banyak kesaksian yang konsisten di berbagai belahan dunia? Legenda Putri Duyung tidak hanya hidup di laut, tapi juga di hati manusia. Kisah ini masuk ke dalam seni, sastra, dan bahkan musik. Dari dongeng Hans Christian Andersen The Little Mermaid hingga ikon budaya populer Disney, sosok ini berevolusi dari makhluk menyeramkan menjadi simbol keindahan dan kerinduan. Di Indonesia, cerita duyung muncul dalam tarian, patung, hingga festival rakyat. Mereka menjadi simbol kesuburan, misteri, dan daya tarik laut. Mitos ini membuktikan bahwa manusia selalu membutuhkan cerita untuk memahami hal-hal yang tak terjelaskan. Di abad ke-20,
laporan tentang putri duyung masih muncul. Nelayan di Papua, Kepulauan Solomon, hingga Fiji mengaku pernah melihat makhluk misterius menyerupai duyung. Pada 1943, seorang tentara Jepang di Indonesia menulis tentang makhluk berambut panjang dengan sirip di tepi pantai. Beberapa bahkan menunjukkan foto atau fosil yang diklaim sebagai tulang putri duyung, meski sains menolaknya. Laporan modern ini memperpanjang daftar misteri yang belum terjawab. Mengapa manusia begitu terobsesi dengan putri duyung? Para ahli psikologi menyebutnya sebagai simbol kerinduan manusia pada lautan, tempat asal-usul kehidupan. Mereka melambangkan transisi antara dunia nyata dan dunia mimpi, antara darat dan laut, antara manusia dan makhluk gaib. Sosok ini adalah metafora atas batas-batas yang selalu ingin manusia langgar. Apakah putri duyung nyata atau hanya mitos yang diceritakan ulang ribuan tahun? Ilmu pengetahuan mungkin menolaknya, tapi legenda mereka tetap hidup. Dan mungkin, justru disitulah letak keindahannya. Bahwa di tengah dunia yang semakin bisa dijelaskan dengan data, manusia masih butuh ruang untuk misteri. Karena pada akhirnya, lautan masih menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya kita ketahui. Sejak berabad-abad, para pelaut mengisahkan nyanyian mereka. Suara yang indah memanggil dari kegelapan, menggoda kapal untuk mendekat pada karang yang tajam. Bagi yang terlena, hanya maut yang menanti. Mereka tampak jelita di permukaan, wajah menawan, mata penuh cahaya bulan, dan senyum yang memikat hati. Namun begitu gelombang pasang naik, tubuh mereka berubah. Sirip tajam, gigi setajam belati, dan tangan yang siap menyeret manusia ke dasar laut. Bagi para bajak laut, putri duyung adalah rahasia yang harus ditaklukkan. Konon, darah mereka dapat menjadi ramuan abadi,